memberikan kami tempat untuk beribadah. Terima kasih perjalanan kami melindungi semua, sehingga kami semua tiba dengan sejahtera, yang jauh yang dekat Tuhan Yesus nyata. Terima kasih. Biarlah dalam 2 sesi ini kehendak Tuhan jadi, surga dinyatakan dan kami siap menjadi gereja yang Tuhan inginkan. Roh Kudus mengurapi supaya semua peralatan yang dipakai tidak ada gangguan. Firman kami dengar dengan jelas. Roh Kudus mengurapi. Terima kasih. Lanjutkan yang Bapak mau dalam nama Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi semua, selamat pagi. Sebelumnya atur waktu harusnya tadi 9.30 sudah mulai belajar, karena 10.06. Jadi nanti saya selesai 10 ya. Tolong diatur nanti waktu istirahat cemilan diadakan dengan cepat. Terima kasih kepada Ibu Gembala dan semua panitia yang sudah sibuk untuk kita kumpul. Tepuk tangan buat panitia saudara. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Jendri Kandau dengan istri. Kemarin itu sampai tadi malam, ya Pak Ishak tanya, istri saya tanya berapa, naik apa? Sampai ada anak saya tak belum tahu berapa jam naik pesawat dari Semarang ke Pekalongan. Saya tidak boleh tekan. Jadi belum tahu mau naik apa ke sini. Tiba-tiba kemarin malam habis makan malam, Pak Pendeta Jendri telepon Ivan saya, besok apa ke Pekalongan? Ya tunggu aja, mau charter mobil atau apa. Nah Pak Ishak menawarkan, gimana kalau naik kereta turun ke Malang, masalah jamnya yang sulit. Tepuk tangan Bapak Jeffrey dan tadi kita berapa kita tadi? 365 ban pecah sebelah kanan. Kaget semua kali. Itu jalan kurang lebih 100 km. Tuhan melindungi luar biasa. Pikir telat pagi ini. Tuhan baik ya. Nah Ibu Pendeta Jeffrey bilang, mau saya tanya gak suka, tenang saja sebelum begitu. Akhirnya datang bagian jadi puji Tuhan dengan baik. Saya mau cek dulu suara saya di Instagram, Facebook, Zoom saya karena penggemar ya. Aman? Oke, terima kasih. Baik, kita belajar. Saya tidak tahu siapa yang memilih tema ini. Gereja yang Tuhan inginkan. Ya ini teman saya Pak Sopi lama kata teman-teman. Kalau tema kita itu gereja yang Tuhan inginkan, berarti ada gereja yang Tuhan tidak ingin. Oh, jujur. Dalam fakta itu, maaf ya jujur, namanya manusia. Dalam fakta itu, kita ini manusia lebih suka melakukan yang Tuhan inginkan atau yang Tuhan tidak inginkan. Ayo jujur. Nah ini manusia. Dan ini penyebabnya. Setelah gereja lahir di hari Pentakosta, saudara, sampai hari ini kepala gereja mau balik kembali. Saya minta kita jujur rendah hati. Gereja ini makin dekat ke arah yang Tuhan inginkan atau makin jauh dari yang Tuhan inginkan? Nah, percayalah, orang jujur diberkati Tuhan. Ternyata kita ini makin melenceng. Hanya ada 2 penyebab gereja menjadi yang Tuhan tidak inginkan karena melenceng. Kalau cuma 2 penyebab itu banyak atau sedikit? Sedikit, tapi ini fakta. Maaf, penyelewengan pertama yang setan buat uang. Betul kata saya, uang. Ini kejahatan terbesar dalam gereja. Buktikan, menurut apalagi semua kita para gembala pasti tahu, biasanya gereja yang aman itu yang gak ada duitnya atau pas-pasan atau banyak duitnya. Karena
hanya Tuhan Yesus yang berkata uang itu setan. Amin. Tidak ada pribadi lain di seluruh dunia yang berkata uang itu setan kecuali Tuhan Yesus. Maka itu kalau gereja banyak uangnya pasti banyak. Semuanya paling gampang. Sungguh saudara, periksa saja gereja yang aman, yang duitnya pas-pas. Duitnya penting. Nah, maka itu saya memasyarakatkan kata firman ini kepada banyak orang, khususnya mama-mama. Ajari, kok di sini mesti nggak ngomong mama tuh yang duit loh, tersinggung gitu. Gini, mulai hari ini mama-mama ajari anak-anak kita, khusus masih kecil-kecil, uang itu setan. Jadi kalau anak-anak minta uang, ma, jalur duit, jalur setan, loh, maka sejak kecil anak-anak punya mindset, memang uang itu setan. Saya lagi-lagi setelah gereja, suami istri, ayah ibu yang pas-pasan atau yang kaya, yang anak-anaknya aman. Mengapa hampir semua keluarga kaya setelah anak-anak menikah dan punya mantu masalah terjadi? Anak-anak rata-rata baik namanya. Kalau saudara setuju kalimat ini, katakan amin. Karena ini yang pertama, penyelewengan setan terhadap gereja, sehingga kita tidak jadi gereja Tuhan ini. Anak-anak baik, tapi mantu-mantu belum tentu. Oh, jadi amin benar. Maka itu enak jadi orang mas-masan. Betul? Mantu sebanyak apapun gak pernah ngeributi. Berapa banyak orang tua kaya sedih, masih sehat, seger, tapi diharapkan mati. Rebutan warisan, cepat Pak, buat surat wasiat. Itu kan jalan sekali. Dan itu ada tidak? Oh, percuma gak ada. Kalau banyak maaf. Sebab air pengalaman coba saya cuma menyinggung saja. Jadi tidak salah kalau Tuhan Yesus berkata uang itu setan. 90% penjara tetap penuh karena uang. Sahabat baik bisa ribut karena uang. Nah, maka itu hanya Tuhan Yesus satu-satunya pribadi yang berkata, siapa yang susah masuk surga dan gampang masuk neraka. Nah, isi ingin sobiwe masuk neraka. Tuhan Yesus yang berkata, orang kaya itu susah masuk surga karena setan-setan ini. Siapa yang setuju kalimat ini, hidup tidak punya uang itu masalah. Betul atau salah? Salah. Nah, saya buktikan, takjak mikir sedikit, takjak mikir. Yang masih punya konsep, gak punya uang, hidup gak punya itu masalah, hari ini bertobat. Saya tanya, orang kaya atau orang pas-pasan yang banyak masalahnya? Nah, kok jawabnya tadi? Karena kalau saudara berkata orang hidup gak punya uang itu masalah, artinya orang banyak uangnya gak punya masalah. Kok penekatnya? Tapi dia jadi sedih. Ini fakta yang bagi kita tidak mengerti. Saudara perkara serius dalam hidup ini. Ternyata orang yang banyak uangnya masalahnya lebih banyak. Jadi di sini. Nah, Tuhan dengar. Minta lebih awas. Saudara, luar biasa, luar biasa. Sepanjang perjalanan dari Semarang sampai ke Coma,
Pak Pendeta Jeffrey cerita, kalau yang belum kenal sama kita, jemaat mereka yang akan kebanggaan itu ekonominya bukan cuma menengah Bapak betul, tapi Tuhan pelihara mereka. Tuhan pelihara mereka. Tadi pertama kali saya mampir ke rumahnya, gede kan? Jawabannya gratis. Gratis bagaimana? Ada yang beli. Terus pakai mobil merek Casio. Saya bingung, buatan mana Casio? Ternyata kasih orang. Dikasih orang. Ayo, punya mobil merek Casio. Luar biasa. Cari di dealer nggak ada mobil merek Casio. Dikasih orang. Luar biasa. Nah ini loh Tuhan pelihara. Saudara, uang ini sumber masalah. Enggak usah doa untuk minta kaya, enggak usah. Dunia membuktikan, lihat Tiongkok, negara paling kaya, paling hebat, enggak kenal Tuhan. Lihat pribadi-pribadi terkenal di dunia, mereka kaya, percaya Yesus tidak? Tidak. Maka itu jangan ukur Tuhan dengan kekayaan. Katakan Tuhan kita lebih daripada kekayaan. Maka itu supaya gereja saudara aman, uang jangan taruh di depan, taruh di belakang. Sebab kalau uang di depan, setan tidak. Tempatkan Yesus depan. Belajarlah untuk bisa berkata cukup dan selalu mengucap syukur. Sumber masalah hamba-hamba Tuhan tentang uang, kalau saudara setuju, aminkan ini buat terus. Sumber masalah utama hamba-hamba Tuhan, apalagi kita ini hamba Tuhan desa ya, PPHT, hamba Tuhan desa, persekutuan, pelayanan hamba Tuhan garis depan. Ya itu kan cuma dinaikkan derajat dan setuju? Karena hamba Tuhan desa maaf. Sumber waduh lah, tersinggung waduh. Nah, sumber masalah kita hamba Tuhan desa, maaf. Kalau setuju aminkan yang kerja, iri hati dengan niat sukses karena materi. Jangan. Kalau manusia di dunia aja bisa berkata rezeki itu nggak akan laku. Betul, masa kita milik Yesus kalah dengan mereka? Maka itu rekan-rekan hamba Tuhan, jangan iri melihat yang lain. Karena begini, kata berkat ya dalam Alkitab itu segala sesuatu yang tidak ada hubungan dan sangkut paut dengan uang. Segala sesuatu yang masih bisa didapat dengan uang itu bukan berkat Tuhan, itu hukum alam. Saya mau buktikan, saya punya 3 resep, saya nggak mau pakai, saya cuma menemukan saja. Setelah sekian tahun hidup di dunia ini, oh ternyata ada orang tanpa Tuhan dan rajinlah berdosa tetap bisa kaya. Percaya orang? Benar. Itu percaya nggak? Ke Sampokong, ke Gunung Kawi, kemana tuyul bisa memperkaya orang? Nah itu bukan berkat Tuhan. Maka itu jangan nilai berkat Tuhan dengan materis. Yang nggak bisa dibeli dengan uang, itulah berkat Tuhan. Selama masih bisa didapat dengan uang, itu hukum alam. Nah, catatan 3 resep ini bisa kaya tanpa Tuhan. Tak gratis, ambil saja. Mau nggak? Pura-pura. Lo mau nggak resep gratis? 3 resep gratis kaya tanpa Tuhan. Mau? Catatan saja, kasih ke orang yang benar. 1, nggak usah doa, nggak usah puasa, hidup sembrono silakan.
tiba-tiba dapat warisan. Tulis, nggak usah Tuhan. Dua, pelit. Orang pelit itu pasti kaya loh. Tanpa Tuhan bukan percaya dengan. Oke. Nomor 3, rajin. Kalau seorang punya usaha di pasar, yang lain buka jam 6 pagi, seorang buka jam 4. Yang lain tutup jam 8 malam, seorang tutup jam 10. Orang gedung bahasa Jawa, rajin, yakin kaya. Nah, ini tidak salah. Nah, orang pelit dilarang pelihara kucing, kucingnya pasti mati. Kenapa? Karena kalau masak ikan, beli kepalanya saja, digodok 3 hari sampai meledek, hari keempat baru dimakan tetelannya. Dan kapan kucingnya dapat? Setuju itu orang ini. Jadi yakin 3 resep tadi tanpa pun bisa kaya. Ayo tak tes. Satu apa? Tadi pura-pura tapi gak terjadi berarti musuh. Apa? Oke, saya takut. Oke, saya lanjutkan. Jangan hati-hati dengan uang. Matius 6 ayat 24. Oh, ya, Matius 6 24. Ini yang gereja menyelewengkan. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 Tuhan, sedangkan kata Tuhan adalah persatuannya. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kita tidak dapat mengabdi, menghamba, melayani, tunduk, hormat kepada Tuhan dan kepada umat. Jadi menurut Matius 6:24, saingan Tuhan Yesus bukan setan, umat. Maka itu kalau kita pelayanan mikir uang terus, Tuhan pasti ini. Amin. Uang ini saingan Tuhan. Dan catat, hanya Tuhan Yesus satu-satunya pribadi di dunia ini yang berkata uang itu seorang inang, bukan benda. Ini jangan. Berarti buat Tuhan Yesus uang itu pribadi, bukan barang. Ya, kalau saya pakai istilah bahasa Inggris, money is a person, not a thing. Uang itu pribadi. Yesus saja seorang. Berarti uang itu punya nyawa. Uang itu punya otoritas. Betul? Semua kerusakan kehidupan uang sumber. Negara-negara rusak uang. Betul atau tidak? Kita harus mengubah supaya gereja yang Tuhan percayakan kepada kita tetap jadi gereja yang diinginkan Tuhan. Penyebab yang kedua, gereja kacau balau karena doktrin. Betul? Jadi eker-ekeran. Kalau cuma eker-ekeran masih lumayan. Dari eker-ekeran naik cakar-cakaran. Kalau cuma cakar-cakaran masih lumayan. Ada lebih tinggi lagi. Gelut. Ada gereja? Gereja tanya. Kalau cuma gelut tidak lapor ke polisi sampai ke pengadilan. Hanya karena dogma. Pendeta ini berdiri harus keluarkan, nggak bisa. Coba saya buktikan ini. Tidak ada doktrin yang dimiliki oleh semua gereja yang tidak berasal dari Alkitab. Betul atau tidak? Semua doktrin seperti ada doktrin Katolik, Pentakosta, Protestan, Reform, Calvin, Armenia,
baptis Advent bola semua